Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue akan membawakan video fantasi Euro 2020 yang dimana kali ini gue akan mengaktifkan limitless gue di matchday kedua. Jadi untuk itu langsung aja, let's go. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin lagi ke teman-teman semua bahwa kemarin gue nemuin sebuah game fantasi yang keren banget yang bernama MPL Fantasy. Dan teman-teman bisa langsung download game MPL Fantasy ini di id.mpl.live/fantasy. Yang dimana MPL Fantasy ini layaknya seperti game fantasi pada umumnya. Dimana di MPL Fantasy ini teman-teman ditantang untuk bisa buktiin skill analisa dan strategi susun tim sepak bola. Jadi mirip-mirip kayak Football Manager. Tapi tentunya pastinya lebih seru karena di sini ada 3 alasan menurut gue kenapa MPL Fantasy ini lebih seru. Karena yang pertama, teman-teman bisa mainin game fantasi dari berbagai liga di dunia di MPL Fantasy ini, mulai dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Champion, bahkan Piala Eropa juga bisa teman-teman mainin di MPL Fantasy ini. Dan yang kedua, hadiah MPL Fantasy ini bisa teman-teman langsung terima begitu peluit pertandingan selesai. Jadi nggak perlu nunggu 1 musim, nggak perlu nunggu 1 bulan, pertandingannya selesai bisa langsung teman-teman terima hadiahnya. Dan yang ketiga tentunya ngebuat nonton bola teman-teman semua jadi lebih seru ya, karena di sini teman-teman jadi nggak cuma nonton bola doang, tapi di sini teman-teman jadi berasa ikut main dan ngumpulin poin terus di aplikasi MPL ini. Dan juga nggak berhenti di situ, hadiah MPL Fantasy ini berupa berlian kemenangan yang bisa teman-teman tarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan satu berlian kemenangan ini senilai Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan tentunya bisa digunain macam-macam ya. Bisa buat pulsa, bisa buat pulsa data, bisa buat pulsa listrik, bisa buat beli makan, bisa buat beli jersey bola juga buat teman-teman pecinta bola tentunya. Jadi banyak banget untuk kegunaan dari hadiah MPL Fantasy ini. Dan juga di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget antara Jerman melawan Portugal di Big Trophy MPL Fantasy yang bisa teman-teman langsung wajib mainin tentunya karena pastinya seru banget. Dan juga gue udah bikin juga statistik serta data yang ada untuk bisa teman-teman gunakan sebagai insight baru untuk meracik tim teman-teman semua. Jadi langsung aja nanti gue kasih lihat link videonya di card di atas. Dan untuk itu ayo kita main bareng dan download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasy. Oke, langsung aja untuk video limitless kali ini, yang dimana alasan gue menggunakan limitless di matchday kedua ini karena memang tentunya di matchday kedua ini menjadi waktu yang tepat banget menurut gue untuk bisa menggunakan limitless ini. Karena ketika udah masuk ke matchday ketiga, tentunya banyak tim-tim yang udah pasti lolos karena di 2 kemenangan di awal tuh kayaknya udah hampir memastikan tim-tim bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan tentunya membuat tim-tim yang udah lolos ini pastinya merotasi pemain-pemain oke-nya. Jadi untuk itu kayaknya gue menghindari itu. Dan juga karena memang untuk di limitless ini kan paling oke digunakan di babak group stage ya, karena pemainnya masih lengkap. Dan maka dari itu juga di matchday kedua ini menurut gue menjadi waktu yang tepat banget untuk bisa menggunakan limitless ini. Maka dari itu gue memutuskan untuk bisa menggunakan limitless di matchday kedua ini. Dan juga gue udah menyusun tim serta susunan tim terbaik untuk bisa digunakan tentunya, karena ada beberapa banyak variabel dan pilihan yang bisa diambil dari statistik yang ada tentunya. Dan maka dari itu langsung aja untuk bisa gue paparkan kali ini, dan langsung aja kita nyalain screen recordernya seperti biasa. Let's go. Oke, udah gue susun tim yang ada, dimana langsung aja kita buka untuk fantasi kali ini. Dan tim selection kali ini udah gue bilang udah gue lihat dari statistik 10 pertandingan terakhir juga seperti biasa. Dan langsung aja kita buka my team. Langsung aja kita buka my team untuk di matchday kedua nih. Langsung diklik. Ya, berikut untuk susunan tim gue kali ini, yang dimana mulai dari kiper dulu ya. Dimana kiper di sini gue menggunakan Donnarumma, karena Donnarumma juga akan melawan Switzerland di hari pertama ya. Dan untuk backupnya ada Courtois yang akan bermain di hari kedua melawan Denmark. Dan juga si Donnarumma ini cukup gacor, yang dimana dari 11 pertandingan terakhir dia hanya kebobolan 1 dan udah mengumpulkan 10 clean sheet. Dan juga di pertandingan terakhir dia clean sheet juga dengan kemenangan Italia 3-0. Jadi menurut gue menjadi pilihan yang oke banget untuk bisa digunakan Donnarumma. Karena dari limitless ini juga gue artinya nggak memikirkan lagi untuk dari segi budget dan segi transfer ya, karena artinya limitless nggak ada batas untuk budget yang ada. Jadi mantep banget untuk chip ini bisa digunakan ya. Yang dimana sebenarnya gue pikir untuk chip ini ada di FPL tentunya pastinya bakal powerful banget nih. Tapi sayang di FPL belum ada. Jadi di Fantasy Premier, di Fantasy Euro kali ini ada, dan cukup bisa menjadi pilihan yang oke nih untuk bisa digunakan tentunya. Dan selanjutnya dari back, dimana back di sini gue ada Florenzi, John Stones, dan juga ada Munir. Yang dimana Florenzi dulu, dan dimana Florenzi menjadi pilihan utama di sektor bek kanan ya. Pemain PSG ini gue rasa cukup bisa menjadi andalan Italia dalam
supply bolanya ke lini depan. Di situ ada Berardi, ada Insigne, ada Immobile untuk menjadi crossing bola yang cantik gitu untuk bisa di convert jadi gol tentunya untuk para striker. Dan untuk itu Florenzi menjadi pilihan yang bagus banget menurut gue dengan harga yang tentunya gue bisa bilang cukup mahal ya. Dengan 6 juta ini untuk misalkan gak pakai limitless tentunya nggak akan gue gunakan, kan terlalu mahal untuk seorang back ya. Dan untuk itu Florenzi bisa gue gunakan kali ini melawan Switzerland. Dan selanjutnya ada John Stones, dimana John Stones sendiri ini cukup oke ya, dimana John Stones ini untuk Inggris sendiri dulu, dimana si Inggris ini udah 3 kali clean sheet dari 3 pertandingan terakhir. Dan juga walaupun memang menangnya tipis-tipis ya 1-0, tapi menurut gue untuk catatan dari defense-nya si Inggris ini cukup oke. Dengan total raihan Inggris di 11 pertandingan terakhir itu udah mengumpulkan 10 kali clean sheet, dan itu juga merupakan salah satu catatan yang cukup oke, cukup gacor juga. Dan untuk itu bisa gue gunakan nih John Stones untuk bisa berada di line up gue kali ini. Dan selanjutnya ada Munir, dimana Munir ini juga cukup gacor ya ternyata. Back sayap kali ini nih Munir ini kemarin baru mencetak gol juga untuk Belgia dan benar-benar gacor banget untuk poin yang kemarin. Dan untuk itu bisa gue gunakan Munir untuk bisa berada di line up gue kali ini, karena memang juga dari segi dananya juga cukup lumayan mahal 5,5. Dan juga untuk seorang Munir ini 5,5 gue rasa untuk nggak pakai limitless nggak bisa gue pakai juga ya, sama hal dengan Florenzi tadi ya. Jadinya untuk limitless ini bisa membuat gue memiliki kesempatan untuk memiliki back budget yang cukup oke, cukup keren. Dan untuk itu Munir bisa berada di line up gue kali ini. Dan selanjutnya di lini tengah gue di sini ada Raheem Sterling, ada Wijnaldum, Gareth Bale dan Insigne, di mana pemain tengah top gue ini benar-benar cukup bisa menjadi poin yang cukup oke ya. Karena dari Raheem Sterling sendiri walaupun memang awalnya untuk sebelum Euro ini cukup di underestimate oleh banyak pandit, tapi Raheem Sterling ini kembali membuktikan tajinya nih di pertandingan terakhir, di mana dia kemarin mencetak 1 gol semata wayang untuk kemenangan Inggris terhadap Kroasia, yang dimana di situ bisa kita lihat Sterling ini berhasil menuntaskan assist dari Calvin Phillips. Dan itu cukup oke. Sterling untuk sense untuk dia mencetak gol tetap ada, dan untuk itu bisa menjadi pilihan yang oke Sterling untuk bisa gue gunakan, karena juga dia akan melawan Skotlandia ya untuk di pertandingan di matchday kedua besok. Dan itu cukup oke karena Skotlandia sendiri bisa kita lihat untuk dari statistik yang ada di 10 pertandingan terakhir, Skotlandia ini menempati urutan ke-16 ya. Dan dari 24 tim yang ada, 16 itu bisa gue bilang cukup agak di bawah, dan untuk itu bisa menjadi potensi baik untuk bisa kita gunakan nih pemain-pemain Inggris. Gue sendiri menggunakan 2 pemain Inggris di sini. Dan selanjutnya di pemain tengah gue di sini ada Wijnaldum, di mana Wijnaldum ini akan melawan Austria, yang dimana Austria sendiri bisa kita lihat di pertandingan semalam tuh cukup oke, cukup Spartan mainnya. Dan juga Belanda juga bisa kita lihat semalam juga cukup Spartan ya. Bahkan si Wijnaldum juga mencetak gol yang cukup gokil, di mana dia nendang keras dari tengah gitu, benar-benar cukup keren banget. Dan juga Wijnaldum ini menjadi salah satu pesaing top skor dari 11 pertandingan terakhir Belanda, di mana si Wijnaldum mengumpulkan 6 gol dari 11 pertandingan terakhir dan Depay 7 gol. Jadi kurang lebih seimbang untuk di 2 nama ini untuk bisa digunakan. Dan untuk itu Wijnaldum bisa gue gunakan kali ini di lini tengah, karena untuk Depay gue nggak bisa menggunakan untuk di lini depan, karena memang untuk lini depan gue cukup penuh ya untuk bisa gue gunakan pemain-pemain yang cukup lebih gacor lagi. Jadi kayaknya untuk pemain depan Depay nggak bisa gue gunakan kali ini. Dan selanjutnya di lini tengah selanjutnya ada Gareth Bale, di mana Gareth Bale sendiri akan melawan Turki dengan torehan statistiknya cukup bagus di Tottenham musim lalu, bisa menjadi landasan gue dalam memilih Bale ini untuk bisa menjadi line up gue, dimana si Bale ini salah satu menjadi pemain yang paling efektif di Liga Inggris musim lalu ya, yang dimana dia dalam hanya 11 pertandingan dia mencetak 11 gol, yang artinya gol convertednya 1 gol dalam 1 pertandingan. Untuk itu bisa menjadi pilihan yang oke banget Gareth Bale untuk bisa gue gunakan, yang dimana untuk backup plan-nya Gareth Bale ini bisa gue backup dengan Gnabry nanti yang lawan Portugal, yang mana Gareth Bale ini bermain lebih dulu di hari pertama ya, kalau nggak salah di hari pertama di matchday kedua. Dan untuk itu Bale bisa berada di line up gue kali ini. Dan selanjutnya ada Insigne, dimana Insigne kemarin yang bisa kita lihat di Italia bahwa kemarin bermain solid ya. Italia itu benar-benar bermain tanpa kesalahan, bahkan Turki aja nggak bisa sedikit pun mengambil peluang ya. Bisa gue lihat cuma hanya ada 1 tembakan ke gawangnya Donnarumma. Dan Insigne ini bisa menjadi pilihan yang oke banget, karena si Insigne ini benar-benar kemarin cukup mobile ya untuk bisa berada di sayap kiri Italia, dan benar-benar bisa padu banget dengan 2 pemain depan lainnya, antara itu Berardi dan juga Immobile. Gue rasa ini trio yang cukup ganas ya untuk di Euro kali ini ya, untuk di Italia ya, dimana ada situ ada Immobile dengan 1 gol 1 assist, dan ada Berardi yang gue rasa walaupun memang gak kelihatan dari segi statistiknya ada, tapi bisa kita lihat di pertandingan tersebut si Berardi ini mempunyai andil yang cukup gede dari terjadinya 3 gol ini, dimana gol pertama Berardi menendang dan mantul jadi gol bunuh diri, dan gol keduanya dimana di situ Berardi mengumpan ke Spinazzola, dan Spinazzola menendang tapi ditepis dan reboundnya diambil
oleh Immobile, dan gol terakhir berhasil memotong bola lawan dan berhasil menjadi kreatif serangan dalam sentuhan bola pertama untuk golnya Immobile, dan itu merupakan salah satu trio yang ganas untuk bisa digunakan nih si Italia ini. Dan selanjutnya di lini depan kali ini, dimana bomber ini udah gue susun untuk bisa berada di line up gue, dimana di sini ada Cristiano Ronaldo tentunya akan melawan Jerman, yang dimana Jerman sendiri untuk di 10 pertandingan terakhir bisa dilihat statistiknya untuk kebobolannya cukup banyak ya, dengan total raihan kebobolan 18 gol. Gue rasa bisa menjadi peluang bagus untuk Ronaldo bisa kembali mencetak gol di gawang Jerman tentunya, dan dimana juga bisa gue prediksi untuk di pertandingan ini akan terjadi banyak gol ya, mungkin ada 3-2 atau mungkin 3 sama. Jadi untuk itu bisa menjadi peluang bagus untuk bisa teman-teman gunakan. Dan gue sedikit agak lebih berat ke Jota sebenarnya awalnya, tapi dari statistik yang ada juga Jota sebenarnya lebih bagus, tapi untuk di lini tengah Jota dan Ronaldo ini agak-agak seimbang gitu. Jadi gue lebih memilih ke Ronaldo untuk bisa ada di line up. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertimbangan untuk Jota atau Ronaldo, gue bisa lebih merekomendasikan untuk bisa menggunakan Jota, karena Jota sendiri untuk dari total raihan golnya lebih banyak, dengan total raihan 6 gol dari 10 pertandingan terakhir. Itu cukup menjadi potensi yang bagus untuk bisa teman-teman gunakan tentunya, yang dimana juga artinya Cristiano Ronaldo ada di bawah Jota ya untuk raihan golnya ya, dan itu cukup berat untuk bisa gue pilih dua pemain itu. Dan selanjutnya Ronaldo ini juga menjadi pemain dengan caps yang paling banyak di 10 pertandingan terakhir, dengan total raihan hingga 8 kali bermain dari 10 pertandingan terakhir, bisa menjadi potensi bagus untuk jaminan si Ronaldo ini bisa menjadi starting line up Portugal di pertandingan lawan Jerman besok. Dan selanjutnya di lini depan selanjutnya ada Lukaku, yang dimana tentunya Lukaku nggak bisa terlewatkan ya, dengan 2 golnya di pertandingan pertama Euro kemarin bisa menjadi landasan yang kuat gitu untuk bisa gue gunakan tentunya, karena Lukaku ini benar-benar di 10 pertandingan terakhir sekalipun dia telah mencetak hingga 7 gol dari 10 pertandingan terakhir, dan ditambah dengan 2 gol kemarin, artinya di 11 pertandingan terakhir dia telah mencetak 9 gol, dan itu benar-benar bomber sejati menurut gue ya Lukaku ini ya, cukup gacor. Dan yang memang disayangkan kemarin, gue kembali mengingatkan untuk si Eriksen ini mengalami kejadian yang cukup memilukan ya, benar-benar cukup mengagetkan, dan juga kemarin gue juga nonton cukup agak-agak kaget gitu, apalagi melihat keluarganya di sisi lapangan tuh benar-benar hal yang cukup membuat dunia persepak bolaan tuh agak terkejut gitu. Dan juga doa terdalam untuk Eriksen untuk bisa segera pulih tentunya, dan juga bisa segera bermain kembali gitu ke lapangan bola tentunya kita harapkan. Dan selanjutnya di sini gue ada Griezmann. Dimana kenapa Griezmann? Kenapa nggak Mbappe? Karena setelah gue lihat statistik yang ada, Griezmann dan Mbappe ini terpaut cukup jauh untuk statistiknya, dimana Griezmann ini berada di atas dengan statistik 10 pertandingan terakhir dengan total raihan hingga 6 gol dari 9 pertandingan ya. Jadi dari 10 pertandingan terakhir Griezmann bermain 9 kali dan mencetak 6 gol, berbanding cukup jauh dengan Mbappe yang hanya mencetak 2 gol dari 10 pertandingan terakhir. Jadi untuk itu bisa gue pastiin untuk bisa menggunakan Griezmann kali ini akan melawan Hungaria untuk berada di tim limitless gue kali ini. Dan berikut untuk tim line up gue kali ini untuk bisa teman-teman lihat tentunya. Dan untuk pemain penggantinya di sini ada Courtois tadi seperti gue bilang, pembackup dari Donnarumma yang akan bermain di matchday kedua di hari kedua. Dan selanjutnya ada Pavard, dimana Pavard ini back Prancis ini bisa gue gunakan karena memang untuk dari statistik yang ada Prancis ini cukup oke dari segi pertahanan ya. Hanya kalah dari Italia doang yang kebobolan 1 gol aja. Untuk Prancis ini kebobolan 6 gol dan telah mengumpulkan clean sheet hingga 6 kali. Dan juga Pavard juga sering banget maju ke depan, untuk potensi asisnya juga cukup gede. Jadi untuk itu bisa gue gunakan Pavard kali ini untuk bisa berada di bench gue kali ini. Dan juga selanjutnya ada Jose Gaya, back dari Spanyol, dimana Spanyol ini akan melawan Polandia. Polandia sendiri untuk dari statistik yang ada cukup berada di bawah ya, untuk di 10 pertandingan terakhir ya dia berada di peringkat ke-21, dan untuk itu bisa menjadi potensi bagus untuk Jose Gaya ini bisa clean sheet sekaligus mempunyai potensi assist ke lini depan Spanyol. Yang dimana kemarin gue lihat juga statistik yang ada untuk dari segi starting line up untuk back dari Spanyol ini ada 2 nama besar yang cukup oke untuk bisa digunakan di sini. Yang pertama ada Pau Torres, yang dimana Pau Torres dari 10 pertandingan terakhir telah main 7 kali, dan ada Jose Gaya yang dari 10 pertandingan terakhir telah main 5 kali, dan itu merupakan salah satu caps terbanyak untuk back Spanyol ya untuk bisa digunakan. Jadi cukup oke untuk 2 nama itu, dan Jose Gaya gue pilih di sini karena memang dia berada di back sayap yang nggak kayak Pau Torres yang ada di back tengah, dan untuk lini serang dan untuk potensi assist maju ke depannya lebih besar Jose Gaya, maka dari itu gue gunakan Jose Gaya untuk bisa berada di line up gue kali ini. Dan juga selanjutnya ada Gnabry, dimana Gnabry menjadi pemain Jerman yang paling gacor ya untuk
di 10 pertandingan terakhir ya, dengan torehan hingga 9 kali main, dan juga telah mencetak hingga 3 gol, membuat gue memutuskan untuk memasukkan Gnabry untuk bisa berada di bench, untuk bisa membackup pemain tengah gue. Pastinya cukup menjadi potensi yang bagus untuk bisa bermain tentunya, karena juga akan melawan Portugal yang gue rasa untuk pertandingan big match ini menjadi pertandingan yang cukup open play ya, dan cukup menjadi jual beli serangan, dan untuk itu bisa menjadi pilihan yang bagus Gnabry. Dan juga berikut untuk susunan seluruh line up gue kali ini yang bisa gue paparkan, yang dimana semoga juga menjadi insight baru untuk teman-teman semua ya dalam meramus dan meracik tim di Fantasy Hero Matchday kedua kali ini. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin yang punya saran serta masukan untuk tim gue kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Nanti bisa gue menjadi bahan pertimbangan untuk bisa merubah tentunya untuk pemain-pemain. Mungkin ada yang lebih gacor lagi untuk data yang ada yang mungkin gue kelewat, bisa teman-teman langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini, untuk Limitless yang bisa gue paparkan kali ini. Dan kayaknya itu aja. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan, yang punya masukan, saran serta kritik, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Nanti bisa gue baca dan bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan juga untuk teman-teman yang udah nonton terus, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video tentang Fantasy Hero lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Tigor Irsyad. Peace out.